warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pertama, yaitu cara membuat database baru di SQL Server Management. Di SQL Server Management Studio, yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasinya. Langsung kita pilih connect saja. Ada dua cara membuat database baru, yaitu bisa langsung di sini dengan mengklik folder database di sini. Klik kanan, kemudian kita klik new database. Tapi di sini kita akan menggunakan query untuk membuat database baru. Pertama yaitu klik new query atau tombol kombinasinya Ctrl+N. Nah, ini adalah halaman untuk kita mengetikkan query atau perintah yang akan kita masukkan, yang akan kita jalani. Pertama yaitu kita akan membuat database baru. Perintah untuk membuat database baru yaitu create database, lalu nama database yang akan kita pakai. Misal di sini saya akan membuat, karena saya akan membuat tabel mahasiswa, maka saya akan membuat database mahasiswa juga, seperti ini. Jika sudah kita ketik perintahnya, kita jalani, kita lakukan perintahnya, yaitu dengan diblok perintah membuat database ini dan nama databasenya, lalu kita klik execute atau F5. Nah, di sini ada pesan yang artinya perintah sukses dijalani. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara membuat tabel baru. Nah, sebelum itu saya akan memberikan contoh sedikit sebagai gambaran. Pertama, perintahnya itu adalah create table, lalu nanti di sini DBO, lalu nama database.
Nah, ini contoh dari perintah membuat tabel baru. Pertama, ini perintah utamanya yaitu create table, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu buat tabel. Terus di sini ada DBO. DBO itu adalah skema default yang digunakan pada SQL Server. Terus lalu di sini kita tambahkan nama database yang ingin kita buat. Misal di sini saya akan membuat tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, ini adalah tanda kurung yang menampung kolom-kolom yang akan kita buat pada tabel tersebut. Kolom 1 ini maksudnya, ini di bagian kolom 1 ini itu berisi nama kolom yang ingin kita tambahkan. Misal kita tambahkan di sini ID. Berarti nanti di tabel yang akan kita buat ada kolom yang bernama ID, dan seterusnya. Ini nama. Lalu kita tentukan tipe datanya. Untuk ID saya akan menggunakan tipe data integer. Integer ini tipe data yang menampung angka. Lalu di sini kita masukkan value-nya. Nah, value di sini adalah maksudnya ID tersebut dimulai dari angka 1 dan akan bertambah 1 setiap data baru dimasukkan. Jadi urutannya seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di sini not tool ini artnya harus diisi. Kemudian ada lagi yang nama nul. Nah, ini berarti tidak diwajibkan untuk diisi ya. Lanjut ke name. Di sini ada varchar. Saya menggunakan varchar karena lebih mudah. Varchar ini sebetulnya tipe data yang menampung teks ya, tapi bisa juga menampung angka. Kita masukkan value-nya. Untuk name saya jadikan nul saja. Kemudian nama. Oh ya, ini value ini untuk membatasi nilai atau data yang kita tambahkan ya. Ini batasnya ada 20. Untuk ID ini mungkin tidak terbatas sesuai data yang dimasukkan. Kemudian di sini varchar lagi, namun value-nya lebih panjang karena nama. Dan di sini nol. Selain nama kita tambahkan lagi, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini saya akan menggunakan bit. Bit ini tipe data yang berisikan nilai 1 atau 0 atau true false. Bit ini sangat membantu ketika ada kasus dengan hanya 2 pilihan,
misal benar atau tidak, seperti benar atau tidak, atau perempuan dan laki-laki dan sebagainya ya. Di sini kita pilih 0. Lalu ada kode prodi. Kode prodi di sini saya akan menggunakan varchar. Value-nya hanya 5. Lalu ada semester. Di sini saya akan menggunakan small integer. Maaf, bukan small integer ya, tapi tiny integer. Nah, di sini tiny integer itu tipe data yang menampung angka. Namun angkanya hanya dimulai dari 0 sampai 255. Di sini kita tidak usah memakai value. Oh ya, untuk bit juga kita tidak perlu memakai value karena sudah ditentukan batas dari si tipe data ini. Kecuali seperti varchar. Varchar ini memerlukan semacam batas ya. Untuk tiny integer tidak perlu. Kita langsung tulis saja. Mungkin untuk tabel mahasiswa hanya segini ya yang saya tambahkan. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini perintah untuk menjadikan si ID ini sebagai primary key. Agar menjadikan PK mahasiswa ini sebagai primary key, di dalamnya ada ID. Ada ID yang ini. Lalu ascending itu agar saat data ini ditampilkan itu berurutan. Ascending ini untuk berurutan ya. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel prodi atau program studi.
sama, yaitu masih sama ya, kita menggunakan id dulu. Tipe datanya masih sama, integer. No. Lalu yang kedua adalah kode prodi. Kode prodi ini masih sama, kita akan menggunakan varchar. Untuk value-nya cukup 5 saja, karena mengikuti kode prodi yang ada di tabel mahasiswa. Di sini 0. Lalu di sini ada nama prodi. Kita ketikkan prodi saja. Datanya varchar. Value-nya yaitu cukup kita gunakan 15 saja. Mungkin untuk tabel prodi hanya segini ya, tidak perlu banyak-banyak. Lalu kita tambahkan primary key-nya lagi. Oh iya, saya baru ingat. Di sini itu tabel. Di sini juga sama, tabel prodi. Nah, di sini masih sama perintahnya, constraint pk tabel prodi primary key cluster. Di sini maksudnya seperti tadi ya, agar untuk membuat primary key di tabel prodi ini dengan nama pk ini primary key, maksudnya tabel prodi, di dalamnya ada id yang tadi kita buat, lalu ascending agar datanya berurutan. Mungkin itu yang cara yang kedua, yaitu cara membuat tabel baru. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu cara insert atau menambahkan data pada tabel. Nah, yang pertama itu kita ketik perintah, yaitu insert info, lalu nama tabel yang akan kita masukkan datanya. Misal kita akan memasukkan data mahasiswa di data mahasiswa dulu ya. Berarti kita menggunakan tabel mahasiswa dalam kurung. Di sini adalah kolom yang akan kita tambahkan. Semua kolomnya harus kita tulis ya. Kolom ini kita tulis semuanya. Kita langsung mulai dari NIM, karena ID-nya itu akan bertambah secara otomatis.
Ini adalah perintahnya. Pertama yaitu insert into. Ini perintah untuk menambahkan datanya ya. Ini data yang dituju. Tabel yang dituju maksudnya. Tabel yang dituju itu tabel mahasiswa. Lalu di dalam kurung ini di sebelah tabel mahasiswa itu adalah kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa. Value itu nilai atau data yang akan kita masukkan. Nah, nilai atau datanya itu harus berurutan dengan kolom yang ini, kolom si tabel mahasiswa ini. Berarti pertama kita mulai dari NIM. Misal kita NIM-nya 2021 bulan 1 tanggal 1, mahasiswa ke 1. Lalu kita masukkan namanya. Misal namanya Rizky. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini karena kita menggunakan tipe data bit, kita isi, karena dia laki-laki kita isi 1. Lalu kode prodi misal dia prodi 01, lalu dia semester ke semester 3 misalnya. Nah, ini perintah untuk menambahkan data ya. Dan di sini juga kita akan mencoba untuk mengeksekusi perintah membuat tabel yang tadi ya. Ini belum kita eksekusi, jadi belum ada tabelnya. Sekarang kita coba eksekusi. Oh iya, tadi kita sudah mengeksekusi database yang ini ya, membuat database. Jadi, nah ini database yang tadi kita eksekusi sudah ada. Nah, di database mahasiswa ini, di sini kita akan menambahkan tabel ini, tabel mahasiswa dan tabel prodi. Pertama kita akan menambahkan tabel mahasiswa dulu. Seperti biasa kita blok dulu perintahnya yang tadi, lalu kita execute atau F5. Nah, di sini berhasil ya. Kedua yaitu tabel prodi. Berhasil. Nah, yang ketiga sekarang kita akan mengeksekusi perintah ini ya, untuk menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Eksekusi. Nah, ini berhasil ya, data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan datanya agar nanti pas kita tampilkan sedikit berisi atau tidak hanya satu data ya. Kita akan mempertiga, ini 5, ini 7. Nah, terus kemudian kita menambahkan data pada tabel prodi juga ya. Di tabel prodi ini hanya ada 3 kalau tidak salah. Oh, 2. Kita akan menambahkan 2 nilai saja, 2 data, yaitu kode prodi dan nama prodinya. Terus kode prodinya kita akan buat 3 saja.
Nah, ini data yang akan kita masukkan ke dalam tabel prodi. Kita eksekusi, coba. Kita akan mencoba eksekusi yang atas dulu. Nah, ini artinya berhasil. Lalu kita tabel prodi yang akan kita tambahkan datanya. Oh, ada yang salah. Oh, di sini. Kita hapus dulu ya. Kita tambahkan ulang tabel prodi. Tadi ada salah value, jadi harus kita buat ulang. Kita tambahkan lagi datanya. Nah, berhasil ya. Tadi ada kesalahan, yaitu yang artinya kesalahannya itu string atau teks yang kita tambahkan itu melebihi value, kapasitas value, jadi datanya tidak bisa masuk. Oke, seperti itu cara menambahkan data ya. Lalu kita akan mencoba menampilkan data yang ada di dalam tabel. Di sini cukup simpel ya. Kita pertama itu select bintang, lalu from. Nah, tabel yang akan kita tampilkan datanya. Misal tabel mahasiswa. Ini tabel prodi. Pertama kita, nah ini select ini artinya pilih ya, pilih. Bintang ini artinya semuanya. Untuk tutorial kali ini saya akan menampilkan langsung semua datanya ya. From ini dari tabel mahasiswa, ini nama tabel yang akan kita tampilkan datanya. Ini juga sama, cuman kalau di sini kita memakai tabel prodi. Kita tampilkan satu-satu dulu datanya. Kita coba pada tabel mahasiswa, misal seperti ini. Nah, di sini ada data mahasiswa yang tadi kita tambahkan ya. Nah, ini NIM-nya. Nah, ini di sini Rizky. Tadi kita memasukkan 2 kali, jadi tidak menumpuk. Akan ada data yang sama. Lalu kita ke tabel prodi. Nah, ini ada kode prodi ID. Nah, ID sesuai yang tadi saya bilang, ID itu dia akan bertambah 1 setiap data ditambahkan, lalu akan diurutkan dengan perintah ini. ASC ini artinya ascending atau berurutan. Lalu kita juga bisa menggunakan 2 perintah sekaligus ya, misal seperti ini.
nanti akan ada 2 tabel yang muncul. Oke. Mungkin sekian dari saya. 4 cara dasar di SQL Server, yaitu yang pertama tadi membuat database baru ya dengan menggunakan query, menggunakan perintah. Kedua yaitu membuat tabel baru. Ketiga yaitu menambahkan data pada tabel. Dan terakhir yaitu menampilkan data pada tabel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.